Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafizah dari kelompok 5, tugas pengantar akuntansi 2. Bersama rekan saya, Ariska Safitri dan Kori Afifah. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aset tetap dan properti investasi dalam pembelajaran pengantar akuntansi 2. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal pilihan ganda yang terdapat dalam buku terbitan Salemba 4 dengan penyusun Dwi Martani dan kawan-kawan. Sebelum kita membahas sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan membahas tentang ikhtisar pembelajaran, apa itu aset tetap dan apa itu properti investasi. Baik, langsung saja. Pengertian aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan properti investasi yaitu properti berupa tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau bangunan plus bagian dari suatu bangunan tersebut yang dikuasai oleh pemilik atau les atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Dan properti investasi tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Jadi, tadi aset tetap bisa kita gunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain dengan tujuan administratif, itu aset tetap. Sedangkan properti investasi tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan dan juga tidak digunakan untuk tujuan administratif. Baik, sekian pembahasan tentang ikhtisar pembelajarannya. Kita langsung masuk ke soal pilihan ganda. Di sini ada soal pertama, yaitu PT Royal membeli pesawat jet untuk digunakan top manajemen entitas. Harga perolehan pesawat jet tersebut adalah 500 juta. Pesawat jet tersebut diestimasi akan digunakan selama 7 tahun. Namun, terdapat komponen utama dari pesawat jet tersebut yang mempunyai masa manfaat yang berbeda sebagai berikut. Mesin mempunyai masa manfaat 5 tahun dan berbeda lagi dengan ban pesawat akan diganti tiap 2 tahun. Pesawat jet tersebut akan disusutkan menggunakan metode garis lurus selama. Nah, kawan-kawan, jadi di sini pertanyaannya nih, pesawat jet tersebut akan disusutkan menggunakan metode garis lurus selama. Nah, logikanya di sini ada kata metode garis lurus. Kan? Metode garis lurus
yang bisa kita logikakan sebagai rata-rata atau perbandingan nilai yang sederajat kayak gitu ya. Jadi, di antara jawaban di sini yang berhubungan atau bersinggungan dengan metode garis lurus ini, salah satunya adalah D, 5 tahun masa manfaat yang merupakan masa manfaat rata-rata. Maaf. Ya, salah satu di sini adalah yang D. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jawaban nomor 1 adalah D. Next, lanjut ke nomor 2. Di sini ada tentang PT Banjar membeli sebuah mesin di tahun 2007 dengan harga perolehan dialokasikan sebesar 4,6 miliar rupiah untuk badan mesin dan 600 juta rupiah untuk komponen motornya. Pada tahun 2010, komponen motor dari mesin tersebut diganti dengan motor baru dengan harga perolehan 1,1 miliar rupiah. Pada saat pergantian, akumulasi penyusutan badan mesin adalah badan mesin tadi memiliki akumulasi penyusutan sebesar 1,75 miliar dan akumulasi penyusutan motor adalah totalnya 400 juta rupiah. Pertanyaannya di sini, berapa nilai yang harus dihentikan pengakuannya pada tanggal pergantian tersebut? Di sini kita dapat melihat harga perolehan sebesar 4,6 miliar untuk badan mesin dan 600 juta untuk komponen motor. Di sini kita membahas tentang komponen motor. Jadi, yang 600 juta nih kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan motor sebesar 400 juta rupiah. Maka nilai yang harus dihentikan pengakuannya pada tanggal pergantian tersebut pada saat pergantian ini sebesar 600 kurang 400 200 juta rupiah. Baik, ini kita gantian. Lanjut next ke number 3. Nomor 3. Pertanyaannya, manakah perlakuan akuntansi untuk surplus revaluasi yang sesuai dengan PSAK 16? Baik, dapat kita ketahui di PSAK 16 tentang model revaluasi. Terdapat dua alternatif perlakuan untuk akumulasi penyusutan aset tetap, yaitu 1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Yang kedua,
Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto. Setelah eliminasi, disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Jadi, manakah perlakuan akuntansi untuk surplus revaluasi yang sesuai dengan PSAK 16 menurut penjelasan yang tadi? Dapat kita simpulkan bahwa jawaban perlakuan akuntansi untuk surplus revaluasi yang sesuai dengan PSAK 16 adalah yang didebet ke aset tetap yang direvaluasi dan kredit ke surplus revaluasi bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Oke, ke soal selanjutnya. Nomor 4. PT Laskar mempunyai aset yang diklasifikasikan sebagai properti investasi yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2007. Harga perolehan awal nih dari properti investasi tersebut adalah 580 juta dengan estimasi masa manfaat adalah 40 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2009, nilai wajar properti investasi tersebut adalah 600 juta dan pada tanggal 31 Desember 2010, nilai wajarnya adalah 590 juta rupiah. Jadi di sini pertanyaannya adalah berapa beban yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif entitas untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2010 jika entitas menggunakan model nilai wajar. Jadi rumusnya di sini itu harga perolehan awal nih yang sebesar 580 juta rupiah, 580 juta rupiah yang dibagi dengan estimasi masa manfaat selama 580 juta dibagi 40 sama dengan, ya kita bisa dapat menghitung di rumah masing-masing ya, sebesar 14 juta, 5 kan? Sebesar 14 juta 500 ribu rupiah. Oke. Next, lanjut ke nomor terakhir, the last number, nomor 5, yaitu transfer dari properti investasi menjadi aset tetap hanya dapat dilakukan jika
Nah, dapat kita ketahui dalam artian transfer, apabila tujuan dari penggunaan aset mengalami perubahan, maka perlu dilakukan transfer klasifikasi. Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan. Dapat ketahui. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, transfer dari properti investasi menjadi aset tetap hanya dapat dilakukan jika terdapat perubahan tujuan penggunaan pada aset tersebut. Oke, semua pertanyaan sudah kita jawab. Kini tiba kita di penghujung acara. Penghujung presentasi ini, kan? Oke. Bagi kawan-kawan yang kurang paham, dapat komen di Google Classroom yang sudah kita buat ya. Baik, sekian dari kelompok 5 di part 1 ini tentang pembahasan soal pilihan ganda di buku Dwi Martani Pengantar Akuntansi 2 dengan judul Akuntansi Keuangan Menengah. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya.